Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Buftem dengan NIM 2019-21079. Yang kedua ada Buena Vicky dengan NIM 2019-21071. Yang ketiga ada Novita Wulandari dengan NIM 2019-21075. Yang keempat ada Saida Afifi dengan NIM 2019-21078. Yang kelima ada Aisyah Nur Hidayah dengan NIM 2019-2108005. Selanjutnya yaitu peta konsep. Yang pertama ada pengertian anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Yang kedua ada informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan anggaran BOP. Yang ketiga ada departemen-departemen. Yang keempat ada contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu pengertian dari anggaran BOP. Pengertian dari anggaran BOP sendiri yaitu anggaran yang berisi perkiraan biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubung dengan proses produksi, tetapi tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Menurut ekonom, pengertian biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Mengenai fungsi dari BOP sendiri yaitu untuk mengeluarkan pengeluaran biaya non-produksi, dasar estimasi anggaran tiap divisi, mengurangi biaya overhead yang tidak diperlukan, dan sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Selanjutnya, yaitu ada sifat dari BOP. Secara garis besar, BOP dibagi menjadi 3, yaitu biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, dan biaya overhead semi variabel. Yang pertama yaitu biaya overhead tetap, yaitu adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contoh biaya overhead tetap adalah pajak, gaji, pegawai non-produksi, biaya sewa aset, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya overhead variabel. Jenis kedua biaya overhead adalah variabel, yaitu jumlah yang berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas, menyesuaikan dengan intensitas aktivitas perusahaan, tetapi ciri utama dari variable overhead cost adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Contoh biaya overhead variable yaitu biaya periklanan, biaya bonus atau komisi, pembayaran jasa agensi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Jenis terakhir biaya overhead adalah semi variabel, yaitu gabungan antara overhead tetap dan overhead variabel. Karakteristik utama biaya semi variabel adalah nominalnya yang bervariasi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Akan tetapi saat kegiatan mencapai titik nol, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pembayaran minimal atas biaya overhead tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Buena Vicky, NIM 2019-21071. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu 3 penyusunan anggaran BOP. Yang pertama yaitu biaya yang sifatnya tetap. Nah, biaya yang sifatnya tetap ini biaya yang pada periode yang akan datang itu ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu biaya yang bersifat variabel itu ditentukan berdasarkan pada tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang atau masa depan.
Nah, yang terakhir yaitu biaya yang bersifat semi variabel. Nah, itu biaya semi variabel akan ditentukan dan dianalisis kembali biayanya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang penanggung jawab perencanaan BOP. Nah, ada dua bagian penanggung jawab pada perencanaan BOP ini. Yang pertama yaitu Departemen Produksi. Nah, bagian ini bagian di pabrik yang bekerja mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, atau bagian yang secara langsung atau BOP langsung itu memproses barang jadinya. Nah, yang kedua yaitu Departemen Jasa. Nah, untuk bagian ini, bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung, itu BOP-nya tidak langsung. Jadi ikut berperan dalam proses produksi. Nah, misalnya seperti diesel, listrik, PLN, reparasi, pemeliharaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu materi yang penting untuk informasi yang dibutuhkan dalam anggaran BOP. Nah, untuk informasi tersebut itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jenis produk yang dihasilkan, yang kedua yaitu jumlah produk yang diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksinya, yang ketiga yaitu departemen atau tempat biayanya dialokasikan, dan yang terakhir yaitu tarif BOP. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafita Wandari dengan NIM 2019-210-785. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada departemen-departemen yang ada dalam biaya operasional pabrik. Nah, di sini yang pertama ada departemen produksi. Nah, dalam departemen produksi ini ada departemen yang menaungi proses produksi, di mana dari bahan mentah atau bahan baku yang digunakan untuk produksi diproses menjadi produk jadi atau barang jadi. Nah, selain itu ada juga departemen layanan atau departemen pendukung. Nah, departemen layanan atau departemen pendukung di sini bertugas untuk memberikan layanan dukungan kepada departemen lain di dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, departemen layanan atau pendukung ini memberikan layanannya untuk departemen produksi. Nah, di sini ada contohnya. Dari departemen layanan yaitu ada pembelian, teknik daya, pemeliharaan. Nah, salah satu contohnya di sini adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini dari departemen layanan atau pendukung ini memberikan layanan pemeliharaan dari mesin-mesin produksi yang ada pada departemen produksi. Nah, sehingga di sini departemen layanan membantu untuk melakukan pemeliharaan terhadap mesin-mesin dari departemen produksi. Nah, jika di dalam suatu perusahaan nantinya menggunakan satu departemen pendukung, maka metode perhitungannya nanti menggunakan tarif tunggal atau tarif ganda. Nah, sedangkan jika nantinya dalam suatu perusahaan menggunakan lebih dari satu departemen pendukung, maka ada tiga metode yang digunakan, yaitu metode langsung, metode step down, yang terakhir yaitu metode resiprokal. Nah, yang kita gunakan ini nanti adalah metode resiprokal, karena dalam metode resiprokal ini perhitungannya lebih akurat. Baik, next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi biaya menggunakan metode resiprokal. Nah, di sini ada dua departemen, yaitu yang pertama ada departemen pendukung, lalu yang kedua ada departemen produksi. Nah, masing-masing departemen ini memiliki dua divisi layanan, layanan.
ada departemen pendukung di sini, lalu dan juga ada dua bagian pada departemen produksi. Nah, di sini dari departemen pendukung ini, dari bagian A akan memberikan layanan kepada departemen produksi, yaitu di produksi 1, dan juga memberikan layanan terhadap departemen produksi 2. Nah, selain departemen pendukung A ini memberikan layanannya kepada departemen produksi bagian 1 dan juga bagian 2, departemen pendukung A ini juga memberikan layanan kepada departemen pendukung B. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini B juga memberikan layanan kepada departemen produksi bagian 1 dan juga departemen produksi bagian 2. Nah, selain memberikan layanan kepada departemen produksi bagian 1 dan bagian 2, di sini departemen pendukung B memberikan layanan juga kepada departemen pendukung A. Nah, nantinya yang kita akan cari perhitungannya yaitu biaya overhead dari departemen produksi, yaitu didapat dari biaya overhead awal, yaitu biaya-biaya dari departemen produksi awal, lalu ditambahkan juga dengan biaya overhead dari alokasi departemen jasa. Nah, di sini nanti kita akan menghitung berapa dari departemen pendukung atau jasa A ini, berapa nilainya yang dialokasikan untuk membantu departemen produksi 1 dan juga departemen produksi 2. Nah, sehingga nanti untuk mencari biaya overhead departemen produksi, yaitu dari biaya overhead awal ditambah dengan biaya overhead alokasi dari departemen jasa. Baik, selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari metode resiprokal. Nah, untuk tahapan yang pertama nanti kita akan mengembangkan persamaan. Jadi nanti karena ada dua departemen yang digunakan, maka nanti kita akan menggunakan dua persamaan, nantinya akan disubstitusikan untuk menghitung persamaan tersebut sehingga nanti dapat dihitung. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan untuk mendapat total biaya dari tiap departemen pendukung. Jadi dari langkah 1 ini nanti perhitungannya akan diselesaikan pada tahap 2 sehingga nanti dapat diketahui total biaya dari tiap departemen pendukung. Nah, selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu mengalokasikan total dari masing-masing departemen pendukung ke departemen lainnya. Baik, sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya nanti akan diberikan latihan soal oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahida Afifi dengan NIM 2019-210788. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai tentang contoh soal. Nah, di sini ada sebuah perusahaan memproduksi tumbler. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. Nah, DMH itu adalah direct machine hour, jadi jam mesin. Adapun penggunaan dari bulan ke bulan digunakan jumlah DMH real bulan yang bersangkutan. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Nah, di sini yaitu ada dua departemen, yaitu departemen produksi
dan Departemen Jasa. Nah, untuk Departemen Produksi, yaitu memiliki biaya overhead pabrik sejumlah 18 juta. Dan jam mesinnya atau DMH-nya, maaf ini salah, bukan DLH, tapi DMH. Dan untuk Departemen Produksi 1, DMH-nya adalah 800.000. Begitu juga untuk Departemen Produksi 2, yaitu BOP-nya, biaya BOP-nya adalah 12 juta, dan DMH-nya adalah 500.000. Kemudian, untuk Jasa 1, Departemen Jasa 1, yaitu memiliki biaya overhead pabrik sebanyak 5 juta rupiah. Nah, ini adalah tugas kita, yaitu bagaimana cara kita mengalokasikan uang 5 juta ini untuk Departemen Produksi 1, untuk Departemen Produksi 2, dan untuk Departemen Jasa 2. Dan begitu juga untuk Departemen Jasa 2. Departemen Jasa 2 ini memiliki biaya BOP sebesar Rp4.300.000. Nah, seperti halnya Departemen Jasa 1, bagaimana cara kita mengalokasikan uang 4.300.000 ini untuk produksi 1, produksi 2, dan jasa 1. Nah, dari mana saya mengetahui bahwa kalau itu harus dibagikan, dialokasikan ke produksi 1, produksi 2, jasa 1 atau jasa 2, itu berdasarkan sesuai dengan tabel yang ada pada soal. Nah, di sini. Adapun pengalokasian jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa menurut jumlah DMH adalah sebagai berikut. Jadi, Departemen Jasa 1 mengalokasikan dananya yang sejumlah 5 juta ini kepada produksi 1 sebesar 35% dan 40% untuk produksi 2 dan 25% untuk jasa 2. Kemudian Departemen Jasa 2 juga seperti itu, mengalokasikan dananya yang sejumlah 4.300.000 ini tadi dialokasikan sebanyak 40% untuk produksi 1, 40% untuk produksi 2, dan 20% untuk Departemen Jasa 1, seperti itu. Nah, pertanyaannya, tentukan tarif BOP masing-masing Departemen Produksi per jam kegiatan. Baik, selanjutnya yakni kita jawab. Langkah yang pertama, yakni kita menyusun persamaan. Nah, persamaan yang pertama ada jasa Departemen 1. Departemen Jasa 1 maksudnya, nah itu kita asumsikan bahwa jasa 1 itu adalah X. Dan untuk jasa 2 adalah Y. Nah, untuk jasa 1 tadi biaya sebelum dialokasikan adalah 5 juta rupiah, dan untuk jasa 2 sebelum dialokasikan adalah 4.300.000. Nah, kemudian kita alokasikan dana itu ke 20% untuk jasa 1 dan 25% untuk jasa 2. Nah, sehingga kita dapat menulis persamaannya, yaitu persamaan 1 bisa dilihat dari sini untuk jasa 1 ini. Ini adalah persamaan 1. Dan ini adalah persamaan 2. Seperti itu. Nah, persamaan satunya, X, kita ibaratkan X, yaitu X-nya 5 juta rupiah ditambah dengan 0,2, ini 20% ditambah 0,2 Y. Kemudian persamaan 2, yaitu kita asumsikan bahwa ini adalah Y, yaitu 4.300.000 ditambah 0,25 X. Seperti itu. Selanjutnya, langkah yang kedua, yakni
Langkah yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan tadi. Nah, kita selesaikan persamaan tadi. Di sini kita hitung dengan cara substitusi, yaitu X, kita masukkan bahwa X melalui persamaan 1, kita tulis 5 juta ditambah 0,2Y. 5 juta ditambah 0,2Y, kemudian kita masukkan saja Y-nya berapa, kita masukkan sesuai dengan persamaan yang kedua. Y sama dengan ini 4.300.000 ditambah 0,25X. Kita tambahkan di sini. Sehingga 5 juta ditambah 0,2 dikali 4.300.000 ditambah 0,2X. Sehingga kita tinggal mengkali silang, yaitu 5 juta tetap turun, kemudian 0,2 dikali 4.300.000, dan 0,2 ini dikali dengan 0,25X, yaitu 0,05X. Setelah itu, sesama X kita pindah ke depan, yaitu menjadi X min 0,05X sama dengan 5 juta ditambah 860.000. Sehingga X min 0,05X itu adalah 0,95X sama dengan 5.860.000. Sehingga bisa diketahui bahwa X-nya adalah 5.860.000 ini dibagi dengan 0,95. Sehingga X-nya adalah 6.168.421. Kemudian, setelah kita mengetahui X, kita harus mengetahui Y-nya berapa. Nah, Y-nya tinggal kita masukkan saja. Y-nya adalah 4.300.000 ditambah 0,25X. Kita tulis, kemudian X-nya kita tulis karena kita tulis hasilnya tadi, karena kan sudah menemukan hasilnya, yaitu 6.168.421. Sehingga kita tulis di sini, dan ini kita kalikan 0,25. Jadi 4.300.000 ditambah 0,25 dikali 6.168 sekian. Sehingga Y diketahui adalah 5.842.105. Kemudian langkah yang ketiga, yakni alokasi biaya. Alokasi biaya ini yaitu jasa 1. Setelah diketahui bahwa tadi adalah 6.168.421, kemudian itu dialokasikan 25% kepada jasa 2, dan 35% kepada produksi 1, dan 40% kepada produksi 2. Nah, itu semua tinggal dikalikan dengan X-nya tadi berapa. Sehingga 25%, sehingga 25% ini kita kalikan 6.168. Hasilnya adalah 1.542 sekian. Kemudian yang dialokasikan kepada Departemen Produksi 1 yaitu 35%, sehingga dikalikan dengan 6.168, hasilnya adalah 2.158.947, dan kita alokasikan yang untuk produksi 2 yaitu sejumlah 40%, dikalikan dengan 6.168, hasilnya adalah 2.467.368. Nah, setelah kita memasukkan yang X untuk jasa 1, kita masukkan untuk jasa 2 yaitu Y. Y-nya tadi sudah diketahui, yaitu 5.842 sekian. Nah, kita masukkan, dialokasikan kepada jasa 1, tadi sejumlah 20%. Tinggal kita kalikan dengan hasilnya tadi, yaitu 5 juta ini. Ya, tinggal 5 juta ini kita masukkan saja. Hasilnya adalah 1.168.421. Kemudian untuk produksi 1, yaitu 40% dikalikan 5.842, hasilnya 2.336. Kemudian untuk alokasi yang ketiga, yaitu untuk produksi 2, yaitu sejumlah 40%, tinggal kita kalikan dengan 5.842, hasilnya adalah 2.336 sekian. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, tinggal kita
kita buat tabel seperti yang ada di bawah ini untuk lebih mempermudah saja. Yaitu BOP awal, tadi di soal sudah diketahui kan bahwa untuk 5 jasa 1, BOP awalnya adalah 5 juta, jasa 2 4.300.000, produksi awal 18 juta, dan produksi 2 adalah 12 juta. Nah, ini semua 5 juta, 4.300.000, dan ini semua itu ditambahkan, tinggal kita jumlahkan, kita tulis di sini hasilnya adalah 39.300.000 rupiah. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan, yaitu yang pertama untuk jasa 1. Ini untuk pertama, jasa 1, kita tulis. Jasa 1 tadi adalah dialokasikan ke jasa 2. Ke jasa 2 sejumlah berapa? Sejumlah 1.542.000 ini. Tinggal kita tulis di bawah, kita tulis di sini. Tinggal seperti itu. Kemudian, untuk produksi 1 sejumlah 2.358.000 ke produksi 1. Produksi 1 berarti ke sini seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu 2.467.000 ini kita alokasikan ke produksi 2. Produksi 2 seperti sini. Nah, setelah itu kalau sudah kita ganti ke jasa 2. Ke jasa 2 ke sini. Ini yang kedua. Yaitu kita masukkan, dialokasikan yang pertama ke jasa 1, yaitu 1.168.421 ke jasa 1. Tinggal jasa 1, di sini jasa 1. Jasa 1, kemudian apa warnanya? Membingungkan, maaf, ganti warna aja. Kita ganti warna biar lebih kelihatan. Nah, ini untuk jasa 2-nya 1.968.000 dapat ditulis di sini. Dan untuk pengalokasian yang kedua 2.336.000 ini untuk produksi 1 sini. Dan untuk yang terakhir ini adalah untuk produksi 2. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui ini semua, tinggal kita hitung jumlahnya. Tinggal kita total jumlah dalam produksi 1 itu berapa? 2.336 ditambah 2.158 tambah 18 juta. Hasilnya adalah 22.495 ini. Nah, kemudian begitu juga dengan produksi 2. Kita hitung total ke bawah, yaitu kita hitung BOP totalnya. Apakah sama? Ini ditambah dengan yang ini. Kita hitung 22 juta ini ditambah dengan 16 juta, hasilnya adalah 39.300. Sehingga hasil dari BOP awal ditambah dengan hasil dari BOP awal dengan BOP total itu sama. Ini hasil ini dengan yang bawah sama, balance, seperti itu. Terima kasih. Untuk penghitungan tarif selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aisyah Nuridaya dengan NIM 2019-210-805. Nah, selanjutnya menentukan tarif. Tarif sendiri yaitu sama dengan total BOP dibagi dengan total dasar alokasi. Maka tarif BOP untuk Departemen Produksi 1 yaitu Rp29.789 dibagi dengan Rp800.000 sama dengan 28,12 per DMH. Kemudian untuk tarif BOP Departemen Produksi 2 sendiri yaitu Rp16.004.210 dibagi dengan Rp500.000 sama dengan 33,61 per DMH. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu diestimasikan biaya overhead untuk tahun depan adalah yaitu untuk bagian produksi 1 10 juta,
rupiah, kemudian untuk bagian produksi 2 yaitu 20 juta rupiah, kemudian untuk bagian produksi 3 yaitu 15 juta rupiah, kemudian untuk bagian jasa yaitu 5 juta rupiah, dengan proporsi yaitu sebagai berikut. Nah, proporsi pengalokasian bagian jasa, satu jasa saja ke bagian produksi. Nah, bagian produksi 1 proporsinya yaitu 45%, kemudian untuk bagian produksi 2 yaitu proporsinya 30%, kemudian untuk bagian produksi 3 proporsinya yaitu 25%. Nah, untuk bagian jasa sendiri proporsinya dikurangkan dengan 100%. Selanjutnya yaitu BOP asli untuk bagian produksi 1 yaitu 10 juta rupiah, kemudian BOP asli bagian produksi 2 yaitu 20 juta rupiah, kemudian untuk BOP asli bagian produksi 3 yaitu 15 juta rupiah. Nah, untuk BOP asli bagian jasa yaitu 5 juta rupiah. Pemberian alokasinya untuk bagian produksi 1 yaitu 45% dikalikan dengan 5 juta rupiah sama dengan 2.250.000 rupiah. Kemudian pemberian alokasi untuk bagian produksi 2 yaitu 30% dikalikan dengan 5 juta rupiah yaitu 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk pemberian alokasi bagian produksi 3 yaitu 25% dikalikan dengan 5 juta rupiah yaitu 1.250.000 rupiah. Nah, pemberian alokasi untuk bagian jasa yaitu dikurangkan dengan 5 juta rupiah. Total untuk bagian produksi 1 yaitu 12.250.000 rupiah. Kemudian untuk total bagian produksi 2 yaitu 21.500.000 rupiah. Kemudian total bagian produksi 3 yaitu 16.250.000 rupiah. Nah, untuk total bagian jasa sendiri yaitu sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.